Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pertemuan pekan ini, adalah pekan terakhir. Kita akan meneruskan mengenai sistem respirasi pada tumbuhan. Sistem respirasi pada tumbuhan di mana proses yang akan menghasilkan karbon dioksida yang dibutuhkan oleh tanaman dan oleh makhluk di sekitarnya. Ya, respirasi sendiri kita bahas sekilas, merupakan proses pelepasan energi atau pengeluaran energi. Salah satu syarat untuk mempertahankan hidup adalah dengan penyediaan energi yang seimbang, salah satunya pada tanaman. Nah, energi pada tanaman diperoleh dengan cara menyadap energi kimia atau melakukan proses reaksi kimia yang terbentuk dalam molekul organik yang disintesis oleh fotosintesis. Nah, proses pembentukan atau respirasi pada tanaman itu melalui proses siklus Krebs. Nah, apa itu siklus Krebs? Nah, siklus Krebs ini dibagi beberapa bagian. Ada siklus asam sitrat. Kenapa disebut siklus asam sitrat? Karena senyawa pertama yang terbentuk adalah asam sitrat. Selanjutnya ada siklus asam trikarboksilat. Nah, karena hampir di awal siklus Krebs, senyawa-senyawa yang tersusun dari asam trikarboksilat ini merupakan gugus asam karboksilat. Dan juga ada siklus Krebs karena yang menemukan adalah Mr. Krebs, seorang ahli biokimia yang menemukan metabolisme karbohidrat. Siklus Krebs merupakan bagian rangkaian proses metabolisme yang sangat panjang dan juga kompleks yang terdiri dari oksidasi glukosa atau pelepasan oksigen dari glukosa menjadi karbon dioksida dan juga air. Ditambah juga ATP atau adenosin trifosfat yang merupakan energi pada tanaman. Jadi proses dari siklus Krebs dimulai dari glikolisis, lalu pembentukan asetil koenzim A atau nama lainnya asetil CoA, dan juga terjadi siklus Krebs. Sebelum memasuki siklus Krebs, ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Nah, dalam tahapan ini ada yang namanya glikolisis. Nah, dari glikolisis ini nantinya dihasilkan dua molekul asam pirufat. Nah, asam pirufat ini yang nantinya menjadi bahan awal dalam siklus Krebs. Nah, tadi sudah kita bahas di mana siklus Krebs ini nantinya membutuhkan gugus karboksilat. Nah, asam pirufat dia terdiri dari gugus karboksil, di mana asam pirufat ini dilepaskan nantinya menjadi karbon dioksida. Karbon dioksida ini nantinya berfungsi untuk proses fotosintesis pada tanaman. Nah, asam pirufat yang kehilangan gugus karboksil, dia akan berubah menjadi asam asetat. Nantinya asetat dia akan bereaksi dengan koenzim A, atau dia adalah salah satu enzim yang nantinya mempercepat reaksi membentuk asetil koenzim A atau asetil CoA. Nah, ini adalah gambar yang pembentukan perubahan asam pirufat menjadi asetil CoA. Asam pirufat itu berada di sitosol yang nantinya dia akan dibawa oleh protein transport ke dalam mitokondria, lalu terjadi pelepasan karbon dioksida di sini. Lalu juga
penambahan hidrogen dan juga dengan bantuan koenzim A sehingga pirufat itu menjadi asetil CoA. Nah, setelah terjadi atau terbentuk asetil CoA ini baru bisa siklus Krebs ini berjalan. Nah, ini adalah mekanisme pembentukan asetil CoA ya. Ini hampir sama seperti yang tadi saya jelaskan. Di mana pirufat ini asalnya berada di sitosol dan pembentukan asetil CoA ini nantinya akan terbentuk di mitokondria. Siklus Krebs ini ada beberapa tahapan di mana akan menghasilkan beberapa macam produk kimia yang nantinya berfungsi menjadi sumber energi yang digunakan untuk proses respirasi pada tanaman. Nah, asetil CoA ini nanti akan menghasilkan beberapa macam reaksi kimia ya. Contohnya di sini ada sitrat, ada isositrat, ada alfa ketoglutarat, suksinil CoA, suksinat, fumarat, malat dan oksaloasetat. Jadi kurang lebih di sini ada 8 sampai 9 tahap. Nah, kurang lebih juga di sini menggunakan 8 sampai 9 jenis enzim tergantung dari reaksi kimia apa yang atau hasil produk kimia apa yang nantinya akan dihasilkan. Kita masuk ke tahapan yang pertama. Tahapan siklus Krebs yang pertama adalah asetil CoA nantinya akan dikatalisis oleh enzim oksaloasetat. Ya. Katalis ini artinya adalah mempercepat reaksi kimia antara asetil koenzim A dengan oksaloasetat yang nantinya menghasilkan sitrat, di mana pada asetil CoA gugus karboksilat nantinya akan berpindah pada oksaloasetat. Pada asetil CoA nanti akan berpindah ke oksaloasetat yang nantinya akan menghasilkan sitrat. Nah, reaksi ini juga membutuhkan bantuan air selain juga penggabungan asetil CoA dan oksaloasetat. Nah, setelah terbentuk sitrat dari hasil penggabungan asetil CoA dengan oksaloasetat, selanjutnya akan terjadi pembentukan isositrat. Isositrat ini terjadi oleh reaksi reversibel atau reaksi bulak-balik antara sitrat dengan asonitat, cis asonitat, di mana di sini sangat banyak terjadi pelepasan dan pengikatan air. Sitrat di sini nanti dia akan melepaskan air. Pelepasan air ini adalah adanya enzim asonitase. Nah, kalau kita lihat di sini ada enzim asonitase, sitrat ini akan berubah menjadi cis asonitat. Cis asonitat ini nantinya akan merubah posisi dari gugus hidrogen dan gugus OH ini menjadi berkebalikan dengan adanya enzim asonitase kembali, di mana enzim asonitase akan menarik air kembali pada cis asonitat sehingga posisi hidrogen dan OH
ini nanti akan berbalik posisinya. Pada di rantai yang awalnya OH itu ada di rantai kedua, sekarang ada di rantai ketiga. Sedangkan hidrogen yang asalnya di rantai ketiga akan berubah ke rantai kedua. Nah, ini adalah macam-macam sitrat yang berdasarkan peletakan cis atau transnya, ya. Ini tidak akan terlalu banyak kita bahas karena ini adalah bentuk secara fisik struktur kimianya. Selanjutnya tahapan siklus Krebs yang ketiga adalah oksidasi isositrat menjadi alfa ketoglutarat. Nah, isositrat yang tadi sudah dihasilkan pada tahap kedua nantinya akan dibantu dengan enzim isositrat dehidrogenase, di mana nantinya akan ada pelepasan gugus hidrogen. Nah, gugus hidrogen ini nantinya akan berikatan dengan NADP+ yang nantinya akan menjadi NADPH plus H+. Jadi nanti dua gugus hidrogen pada rantai keempat isositrat akan lepas dengan bantuan enzim isositrat dehidrogenase yang nantinya menghasilkan oksalosuksinat. Dari oksalosuksinat ini nantinya akan ada pelepasan karbon dioksida, yang nantinya karbon dioksida ini sangat dibutuhkan untuk proses fotosintesis, sehingga karbon dioksida nantinya akan dilepaskan. Nah, setelah karbon dioksida dilepaskan, tentu rantai karbon ikatannya itu akan berkurang, ya, sehingga nanti membentuk yang namanya alfa ketoglutarat, ya, setelah pelepasan karbon dioksida ini. Selanjutnya tahap keempat, setelah terjadi atau terbentuk alfa ketoglutarat, akan terjadi oksidasi pada alfa ketoglutarat atau pelepasan molekul oksigen yang nantinya akan menjadi suksinat dengan pembentukan suksinil koenzim A. Nah, ini adalah reaksi bulak-balik yang nantinya dengan bantuan karbon dioksida, suksinil CoA atau suksinil koenzim A ini akan berubah menjadi alfa ketoglutarat lagi. Nah, enzim yang berperan dalam perubahan alfa ketoglutarat menjadi suksinil CoA adalah enzim alfa ketoglutarat dehidrogenase. Gitu. Nah, energi yang dihasilkan nanti sekitar minus 33,5 kJ. Setelah itu, setelah terbentuk suksinil CoA, suksinil CoA ini nantinya akan melepaskan koenzim A-nya atau CoA-nya yang dirangkaikan dengan reaksi pembentukan energi. Jadi koenzim A ini nantinya akan berikatan dengan energi bebas, yaitu GTP atau guanosin trifosfat yang berasal dari GDP atau guanosin difosfat. Nah, GTP yang nantinya terbentuk itu akan dipakai untuk proses sintesis adenosin trifosfat atau ATP yang berasal dari ADP dengan bantuan enzim nukleosida difosfat kinase. Ya, jadi untuk pembentukan ATP pada proses siklus Krebs sendiri itu reaksinya lumayan panjang, di mana koenzim A dari suksinil CoA
itu dirubah menjadi dirangkaikan dengan GTP. GTP ini nanti akan disintesis juga menjadi ATP. Nah, ini kurang lebih gambarnya seperti ini. Suksinil CoA yang tadi sudah terbentuk dari alfa ketoglutarat dengan bantuan suksinil CoA sintase, enzim suksinil CoA sintase akan melepaskan molekul koenzim A-nya. Koenzim A-nya. Sehingga suksinil CoA dia akan menjadi suksinat. Nah, suksinil CoA itu setelah pelepasan koenzim A-nya, koenzim A ini nantinya akan dirubah menjadi ATP. Nah, ini pada gambar A ini adalah proses pembentukan ATP sebagai sumber energi pada tanaman. Selanjutnya setelah terbentuk suksinat, suksinat ini nantinya akan di oksidasi menjadi fumarat oleh enzim suksinat dehidrogenase. Ya, jadi nanti akan ada pelepasan 2 hidrogen karena ada enzim suksinat dehidrogenase, pemutusan ikatan hidrogen yang juga dibantu oleh FAD sebagai koenzim atau sebagai yang mempercepat reaksi. FAD nantinya akan berikatan dengan hidrogen bebas yang berasal dari suksinat, sehingga nanti FAD akan berubah menjadi FADH2 dan juga hasil pelepasan suksinat dengan hidrogen menjadi fumarat dengan gugus karboksilat di kedua rantai karbonnya. Selanjutnya yang ketujuh, ada reaksi reversibel antara fumarat dengan menjadi carbanion transition state, di mana enzim yang berperan di sini adalah fumarase. Nah, karena rantai karbon di sini nantinya akan berikatan dengan gugus OH bebas yang nantinya akan menghasilkan malat yang dikatalisis oleh fumarase. Ini adalah proses reaksi reversibel dari fumarat menjadi malat. Yang kedelapan, malat nantinya akan dioksidasi menjadi oksaloasetat dengan bantuan enzim malat dehidrogenase. Proses pelepasan gugus hidrogen dari malat, kalau tadi sebelumnya pada tahap ketujuh itu menggunakan FAD+, nah sekarang kita di sini menggunakan NAD+. Nah, sehingga nanti 2 gugus hidrogen dari rantai kedua yang saya tandai merah ini akan berikatan dengan NAD+ sehingga menjadi NADH plus H+ gitu. Hasil reaksi dengan malat dehidrogenase ini nantinya akan menghasilkan oksaloasetat. Nah, oksaloasetat ini nantinya akan digunakan untuk proses siklus Krebs yang pertama tadi. Oksaloasetat nantinya akan bereaksi dengan asetil koenzim A pada reaksi eksorgenik yang tadi di awal. Jadi reaksi siklus Krebs itu adalah reaksi pembentukan energi pada tanaman yang terus berlangsung sampai tanaman itu mati.
gitu. Jadi proses pembentukan energinya tidak akan terputus. Nah, ini serangkaian perubahan pada sitrat menjadi oksaloasetat yang berlangsung secara terus-menerus disebut suatu siklus atau dalam satu siklus. Nah, siklus tersebut juga menghasilkan produk samping ya. Tadi kita lihat ada NADH dan juga FADH, di mana merupakan molekul berenergi tinggi untuk menangkap elektron selama siklus berlangsung. Nah, nantinya elektron-elektron itu fungsinya untuk apa? Dia berfungsi eh, untuk dibawa ke rantai transport elektron. Nah, jadi selain ATP yang dibutuhkan untuk proses respirasi, tapi juga ada elektron lain yaitu FADH dan juga NADH untuk proses transport elektron. Nah, ini adalah reaksi-reaksi dari siklus Krebs tadi yang saya jelaskan. Apa direaksikan dengan apa, juga enzim yang berperan, dan juga hasilnya apa. Contoh di sini enzim-enzim yang berperan ada sekitar 8. Ada sitrat sintase, ada asonitase, ada isositrat dehidrogenase, dan lain-lain. Nah, di sini di kolom yang paling kiri ini saya sudah perlihatkan reaksi-reaksi yang terjadi. Nah, di sini juga ada energi yang dibutuhkan untuk proses penggabungan reaksi kimia tersebut dan juga energi yang dihasilkan setelah penggabungan antar reaksi kimia. Nah, tipe-tipe dari reaksi kimia ini dikodekan dengan A, B, C, D, E. Nah, di mana ini nanti kita lihat contoh di sini pada kolom yang pertama antara asetil-CoA dengan oksaloasetat yang menghasilkan sitrat itu adalah tipe A, di mana reaksinya adalah kondensasi. Contoh lagi di sini yang kolom 7, fumarat direaksikan dengan air akan menghasilkan malat. Reaksinya menggunakan enzim fumarase. Nah, tipe reaksinya adalah di sini hidrasi atau pelepasan gugus air gitu. Dimana ini molekul besaran energi yang dibutuhkan adalah 0,9 kilokalori mol dan juga energi nantinya yang dihasilkan adalah 3,8 kilojoule. Nah, regulasi dari siklus asam sitrat ini ada pembentukan sitrat, ikatan isositrat dengan hidrogen, dan juga alfa ketoglutarat dehidrogenase. Ini adalah reaksi yang terus berkesinambungan. Nah, proses reaksi tersebut berada di dalam mitokondria, di mana nantinya setelah dari mitokondria dia akan disebar lagi ke sitosol. Nah, 3 dari 8 tahapan tadi yang saya jelaskan ini menghasilkan energi bebas. Energi bebas itu tadi ada ATP, ada FADH, dan juga NADH. Ya, ini adalah pembentukan atau regulasi asam sitrat, di mana glukosa yang proses metabolisme glukosa itu nanti akan dirubah menjadi pirufat. Jadi hasil produk fotosintesis berupa glukosa untuk dirubah menjadi energi
glukosa itu harus dirubah dulu menjadi piruvat. Piruvat nanti dirubah menjadi asetil-CoA dengan bantuan piruvat dehidrogenase yang nantinya akan menghasilkan karbon dioksida dan juga lipid pada tanaman untuk proses fotosintesis, dan juga ada energi nanti dari asetil-CoA berupa ATP untuk proses respirasi. Nah, ini adalah regulasi atau dari siklus Krebs ya. Di sini adalah yang ditulis adalah hasil-hasilnya saja, hasil produknya saja. Ada sitrat, isositrat, alfa ketoglutarat, suksinil-CoA, suksinat, fumarat, malat, dan oksaloasetat. Nah, di sini nanti kalau sudah sampai oksaloasetat ini akan terus berikatan dengan asetil-CoA membentuk sitrat dan seterusnya. Ini adalah enzim-enzim yang berperan dalam siklus Krebs tadi ya. Di sini ada 8 enzim. Nah, 8 enzim ini adalah belum termasuk dengan enzim yang memproses glukosa dari hasil fotosintesis menjadi piruvat, setelah jadi piruvat menjadi asetil CoA. Nah, itu tidak termasuk. Kalau diklasifikasikan lagi dengan proses glikolisisnya, itu kurang lebih menjadi 10 enzim yang terlibat. Tapi di dalam siklus Krebs kita hanya akan melihat 8 enzim yang terlibat. Ya, kurang lebihnya itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.